Halo Sobat Pintar, sahabat rumah belajar. Kali ini Ibu Guru sedang berada di kebun sekolah. Kita akan sama-sama mencabut singkong yang sudah siap panen. Untuk apa? Sekarang kita akan lihat proses pembuatan keripik singkong. Nah, sekarang Ibu Guru akan bertanya ke Bapak penjaga sekolah untuk menanyakan apakah sudah ada pohon singkong yang siap panen. Ya, kita lihat. Apakah pohon singkong di kebun sekolah kita ada yang sudah siap panen? Sudah siap panen. Bapak bisa bantu saya dicabut? Siap. Ya. Wah, Banyak sekali Sobat Pintar. Lihat nih. Singkong ini yang akan kita pakai untuk membuat keripik singkong. Setelah dicabut, kita akan cuci singkongnya ya. Lihat nggak Sobat Pintar? Nih, Sobat Pintar, sahabat rumah belajar, ini adalah tanaman singkong. Akan kita buat dulu keripik singkong. Proses pemotongan singkong dari batangnya. Sebelum dikupas, sebaiknya kita cuci dulu untuk menghilangkan tanah-tanahnya tadi. Proses pengupasan singkong yang gede ini. yang paling besar tadi. Karena Indonesia itu negara tropis, jadi kita mudah menemukan tanaman singkong. Di mana-mana kita bisa melihat tanaman singkong, dan tanaman singkong ini sangat berpotensi besar. Selain harganya murah, mudah didapat, dan dia juga merupakan tanaman yang banyak mengandung karbohidrat berkalori. Untuk di daerah tertentu, singkong ini dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, ini singkong yang sudah dikupas. Berbagai kandungan gizi di dalamnya, seperti vitamin C, protein, kalsium, fosfor, lemak, kalori, zat besi, dan vitamin B1. Sehingga singkong ini adalah makanan yang tepat untuk dikonsumsi. Nah, Sobat Pintar, sahabat rumah belajar, pastikan jika ingin membuat keripik singkong atau camilan snack makanan gitu, singkongnya yang baru dicabut atau baru dipanen, supaya tekstur dagingnya ini berwarna putih ya, sehingga akan membuat rasanya lebih enak dibandingkan dengan jika Sobat Pintar, sahabat rumah belajar pernah lihat tekstur daging singkong yang ada kehijau-hijauan atau kebiru-biruan. Ini lebih bersih kan? Nah, setelah selesai singkong ini kita kupas, kemudian bagian luarnya kita kerik seperti ini, agar hasil keripik singkongnya nanti menjadi lebih renyah dan tidak mudah gosong. Setelah singkong tadi dikerik, kemudian singkongnya kita cuci kembali. Proses selanjutnya adalah pemotongan singkong sesuai dengan selera. Setelah singkong dipotong, kemudian kita masukkan potongan singkong ini ke dalam baskom yang berisi air. Lakukan sampai habis. Kemudian kita cuci kembali irisan singkong tadi hingga airnya menjadi bening. Biasanya dilakukan sampai 4 atau sampai 5 kali pencucian. Nah, sekarang airnya sudah menjadi lebih bening dan tekstur singkongnya biasanya akan menjadi lebih kesat. Setelah singkong kita cuci bersih dan airnya menjadi bening, kemudian kita tiriskan irisan singkong tadi. Kemudian prosesnya adalah kita tuangkan air panas secukupnya ke irisan singkong tadi. Nah, setelah kita siram air panas, airnya tidak tampak bening lagi. Tapi nggak apa-apa, ini artinya ada peluruhan zat pati pada singkong, dan itu yang akan membuat singkongnya nanti jadi lebih renyah saat digoreng. Sambil kita rendam dalam air panas, kita berikan garam secukupnya.
Sekarang kita tiriskan singkong yang sudah diberi garam tadi dan siapkan minyak goreng dengan api yang cukup besar. Sekarang kita masukkan singkong tadi ke dalam minyak. Lalu sesekali diaduk dan dipindahkan ke api sedang. Tanda keripik singkong ini sudah matang adalah bagian pinggirnya sudah mulai berwarna kecoklatan dan sudah siap diangkat. Nah, setelah berwarna kecoklatan, maka kita angkat dan kita tiriskan. Nah, setelah digoreng, ditiriskan, sekarang kita tuang dan keripik singkongnya siap untuk disajikan. Wah, sudah jadi nih sobat pintar, sahabat rumah belajar. Kalian bisa juga mencobanya di rumah bersama orang tua ya. Nah, sobat pintar, sahabat rumah belajar, pembuatan keripik singkong kita hari ini sudah selesai. Lihat. Kelihatannya enak dan garing. Bu Guru akan coba satu ya. Betul. Renyah, enak. Keripik singkong ini bukan hanya mudah didapat, mudah untuk dibuat, baik untuk dikonsumsi, tapi ini juga dapat menambah penghasilan keluarga. Sobat pintar, paham kan maksud Bu Guru? Jadi sobat pintar bisa minta ke mamanya atau papanya untuk membuat makanan ini dan bisa juga untuk dijual sehingga akan bertambah penghasilan di keluarga. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya akan serat dan karbohidrat. Namun ternyata singkong itu miskin protein. Proteinnya justru lebih banyak pada daun singkong. Seperti ini. Siapa yo yang pernah makan sayur daun singkong? Ternyata ini banyak mengandung protein. Nah, Bu Guru percaya pasti sobat pintar tahu kan sayur daun singkong? Hampir semua bagian dari tanaman singkong dapat dimanfaatkan, mulai dari umbinya, daunnya, ataupun batangnya. Umbi singkong biasanya dimanfaatkan dengan dimasak. Dimasaknya bisa direbus, digoreng, atau dibuat keripik seperti tadi. Dan daunnya bisa digunakan untuk jadi sayur, ya, sayur daun singkong. Sedangkan batangnya itu dapat dengan mudah dipotong-potong, kemudian ditancapkan kembali ke dalam tanah sehingga akan tumbuh tanaman singkong yang baru. Selain itu, umbi singkong itu juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat tepung tapioka. Nah, sobat pintar, sahabat rumah belajar, pernah dengar nggak tentang singkong beracun? Ya, singkong racun itu memang tidak boleh untuk dimakan, tidak bagus untuk dikonsumsi, tapi tetap dapat dimanfaatkan untuk menjadi lem. Ya, subhanallah, maha besar Allah, bahwa semua ciptaan Allah dapat dipergunakan untuk keperluan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang berasal dari olahan singkong. Sobat pintar, sahabat rumah belajar, pernah dengar kan yang namanya getuk atau combro dan misro? Ada lagi lanting, ada lagi tiwul atau donat. Sobat pintar pernah tahu ada makanan khas dari daerah Sumatera Barat yang namanya keripik sanjay, yang warnanya merah dan pedas itu loh. Itu bahan bakunya berasal dari singkong juga. Sobat pintar, sahabat rumah belajar, pernah kan kalian mendengar yang namanya tape? Ya, makanan yang berwarna kuning dan lembut itu juga berasal dari singkong loh. Nah, berbagai hasil olahan dari singkong itu dapat digunakan sebagai mata pencaharian bagi beberapa masyarakat. Kita
kita harus bersyukur tinggal di negara Indonesia. Karena di sini terdapat banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita. Sampai di sini dulu videonya. Selamat mencoba membuat keripik singkongnya.